Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halim dari Prodi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kali ini saya akan mempresentasikan judul beserta latar belakang penelitian yang sudah saya buat dan sekaligus mendemokan penggunaan aplikasi Mendeley pada desktop. Oke, langsung saja judul penelitian yang saya buat yaitu penerapan pemupukan organik untuk meningkatkan kesuburan tanah lahan pertanian. Pada judul ini terdapat 3 bagian, yaitu objek, signifikan, dan metode. Objeknya berupa tanah lahan pertanian. Signifikannya yaitu meningkatkan kesuburan, dan metodenya yaitu penerapan pemupukan organik. Oke, langsung pada paragraf pertama. Di sini menjelaskan pengertian dari objek, yaitu tanah. Di sini tanah adalah salah satu media tumbuh pada tanaman, baik pada tanaman semusim maupun pada tanaman tahunan untuk kemaslahatan manusia atau makhluk hidup lainnya. Tanah terdiri atas udara 20-30%, air 20-30%, bahan mineral 20-30%, dan bahan organik 5%. Tanah memiliki sifat yang dinamis, yaitu terus-menerus mengalami perubahan yang biasanya dipengaruhi oleh iklim, cuaca hujan dan suhu, bentuk wilayah, bentuk permukaan tanah, bentuk bahan induk, waktu, dan organisme. Pada paragraf kedua di sini menjelaskan apa itu pupuk organik sebagai metodenya. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Kandungan nutrisi pupuk organik sangat bervariasi di antara bahan sumber dan bahan yang mudah terurai menjadi sumber nutrisi yang lebih baik. Kandungan nitrogen dan fosfor lebih rendah, seringkali jauh lebih rendah dalam produk organik dibandingkan dengan pupuk kimia. Pupuk organik ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu pupuk kandang, yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan ternak. Yang kedua ada pupuk hijau, adalah tanaman yang khusus diproduksi untuk dimasukkan ke dalam tanah saat masih hijau. Ketiga ada pupuk kompos, adalah campuran bahan yang digunakan untuk menyuburkan dan memperbaiki tanah. Biasanya dibuat dengan menguraikan sisa tanaman dan makanan dan mendaur ulang bahan organik. Pada paragraf ketiga di sini menjelaskan tentang keunggulan atau kelebihan dan juga kekurangan dari metode yang digunakan, yaitu pemupukan organik. Pupuk organik memiliki beberapa keunggulan maupun kekurangan, yaitu pupuk organik mengandung makro dan mikroorganisme tanah yang mempunyai pengaruh yang sangat baik terhadap perbaikan sifat-sifat tanah dan terutama sifat biologis tanah, dan juga dapat memperbaiki dan menjaga struktur tanah. Pupuk organik juga aman dipakai dalam jumlah yang besar dan berlebih sekalipun tidak merusak lingkungan. Kekurangannya yaitu
Pupuk organik mengandung unsur hara rendah sehingga jumlah pupuk relatif banyak. Respon tanaman terhadap pemberian pupuk organik tidak cepat seperti pemberian pupuk buatan atau pupuk kimia. Pada paragraf keempat di sini menjelaskan tentang masalah dari penelitian yang dibuat, yaitu peningkatan produktivitas tanaman saat ini dihadapkan pada banyaknya kendala. Karena rendahnya kadar bahan organik tanah dan efisiensi penggunaan pupuk organik, kadar bahan organik tanah mengalami penurunan karena petani cenderung menggunakan pupuk anorganik atau pupuk kimia terus-menerus tanpa penambahan bahan organik ke dalam tanah. Menurut Kurohman, produksi pertanian tanpa penerapan teknik budidaya secara lestari dan berkelanjutan berpotensi menyebabkan kerusakan tanah. Bahan organik tanah merupakan kunci utama kesehatan tanah baik fisik, kimia, dan biologi. Kadar bahan organik tanah merupakan sifat tanah yang menentukan hasil tanaman serta meningkatkan kualitas hasil panen. Kemudian paragraf kelima ini menjelaskan tentang solusi untuk pemecahan masalah yang tertera pada paragraf keempat. Pengaplikasian. Solusinya yaitu pengaplikasian pupuk organik pada lahan diharapkan dapat mengurangi dosis penggunaan pupuk anorganik. Sumber pupuk organik yang dapat dimanfaatkan diantaranya pupuk kandang, pemberian bahan organik ke dalam tanah selain ditujukan sebagai sumber hara makro, mikro, dan asam-asam organik juga berperan sebagai bahan pembenah tanah untuk memperbaiki kesuburan fisik, kimia, dan biologi tanah dalam jangka panjang. Kemudian paragraf yang terakhir yaitu kesimpulan dari beberapa paragraf di atas. Tanah dan lahan pertanian dapat ditingkatkan kesuburannya dengan pupuk organik maupun anorganik. Akan tetapi penggunaan pupuk organik akan lebih baik karena lebih aman dipakai dalam jumlah besar dan aman terhadap lingkungan. Pupuk organik juga cukup mudah didapatkan karena berasal dari kotoran hewan ternak, yaitu pupuk kandang. Menemukan bagaimana cara penggunaan Mendeley pada desktop. Pertama yaitu kita buka dulu aplikasi Mendeley-nya, kemudian login menggunakan akun yang sudah dibuat. Kita ketik emailnya, kemudian password, nah sini sudah masuk seperti ini. Kita minimize dulu. Sini saya akan contohkan penggunaannya. Misalnya di sini pada paragraf kelima di kalimat yang terakhir kita hapus dulu untuk mencontohkan. Nah di sini saya akan mengutip kalimat di sini dari jurnal yang sudah saya dapat. Kita letakkan kursornya pada sebelum titik, kemudian klik tombol preference, klik insert citation, kemudian klik bagian go to Mendeley. Nah kemudian kita pilih jurnal yang dikutip kalimatnya.
Nah, di sini kata yang saya kutip adalah ini ya, pemberian pupuk organik sampai ke kalimat tanah dalam jangka panjang sampai titik sini ya. Sudah di blok seperti ini, kemudian kita klik sheet atau cheater. Nah, akan muncul angka 3 seperti ini, itu tandanya sudah dikutip dari jurnal ketiga pada daftar pustaka ini. Nah, untuk menampilkan daftar pustaka ini saya juga akan contohkan. Kita hapus dulu ya. Nah, untuk daftar pustaka ini sama juga, kita klik preference, kemudian insert bibliografi, klik saja. Nah, dia akan otomatis terbuat daftar pustakanya dari jurnal-jurnal yang kita kutip kalimatnya tadi. Sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.